Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang para investor khususnya dan teman-teman yang sudah terbiasa dengan channel Investa. Siang ini kita akan membahas tentang kiat membeli saham. Hal yang paling sederhana, ya. Apa yang harus dilakukan seorang investor ketika akan membeli saham. Banyak pertimbangan-pertimbangan ya. Saya kira kita sepakat bahwa trading atau investasi ini adalah bukan gambling. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan kenapa beli, ya kapan belinya. Gitu. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas tentang kiat membeli saham. Ya, menurut pendapat saya ada beberapa kemungkinan, ya pertimbangan-pertimbangan seorang investor atau trader itu membeli saham. Ya, antara lain apa yang dilakukan para investor itu, karena begini sebelumnya, bahwa ketika investor itu membeli saham, maka tentu harapannya harga saham itu akan naik sehingga dia melakukan pembelian. Nah, pembelian itu kalau bisa seefektif mungkin, ya, sehingga tidak terlalu lama modalnya idle. Gitu. Nah, hal yang biasa dilakukan oleh teman-teman investor, saya bagi beberapa kiat ya, ada tipe membeli saham. Yang pertama adalah apa yang dinamakan buy on weakness, ya, di mana buy on weakness ini investor membeli saham ketika suatu saat harga saham itu turun drastis, ya. Dia beli di bawah ketika saham itu turun dengan harapan harga saham itu akan mantul naik kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Itu yang dimaksud dengan buy on weakness. Ya, jadi meyakini, meyakini bahwa ketika harga saham itu turun, dia membeli dengan harga yang di bawah dan harga saham itu akan cepat naik kembali. Ya, ini adalah strategi buy on weakness. Ya. Nah, yang kedua adalah membeli saham ketika harga saham atau saham itu secara teknikal, ya ini secara teknikal menembus resisten. Ya, ini orang-orang teknikal antara lain lebih memilih membeli saham ketika menembus resisten. Ya, ada yang memilih di support, ya ada di resisten. Nah, ini kalau dia mempunyai keyakinan ketika harga saham itu menembus atap istilahnya, maka atap itu akan menjadi lantai dan harga saham itu akan terus naik kembali, ya, sehingga investor itu melakukan pembelian. Ya. Yang ketiga adalah mendasarkan secara fundamental, di mana investor itu melihat satu rasio keuangan. Ya, biasanya mereka melihat price earning ratio, price to book value, ya, di mana rasio-rasio keuangan itu jika dibandingkan dengan saham sektor yang sama, maka saham itu harganya masih relatif
lebih murah. Ya, jadi dia cari beberapa saham di mana saham tersebut paling rendah, ya, dia melakukan pembelian. Itu didasarkan pada rasio keuangan. Jadi seorang fundamentalis biasanya melakukan itu. Sedangkan yang keempat adalah dengan cara mempertimbangkan satu prospek, ya, prospek perusahaan, ya, prospek itu membeli masa yang akan datang, ya. Jadi meskipun secara fundamental saham tersebut kurang bagus secara fundamental, ya, masa lalunya, tetapi dia punya prospek ke depan lebih baik. Nah, dia memilih saham tersebut dan dia melakukan pembelian atas saham tersebut. Ya, ketika dia melihat sesuatu prospek, ya, itu prospek bisa dari news, ya, misalnya ada berita apa yang baik mengenai perusahaan tersebut sehingga investor tersebut meyakini prospeknya akan bagus. Ya, dia akan melakukan pembelian saham tersebut. Ini didasarkan pada prospek. Kalau tadi fundamental, ya. Nah, sedangkan yang kelima adalah ketika suatu perusahaan melakukan aksi korporasi, ya, apakah itu merger atau akuisisi, ya, atau right issue, di mana dengan aksi korporasi tersebut investor meyakini bahwa harga saham tersebut ke depan akan lebih bagus atau perusahaan tersebut akan lebih bagus, sehingga dia melakukan pembelian ketika melihat saham-saham itu melakukan aksi korporasi. Banyak contoh, ya, banyak contoh saham-saham yang barusan aksi korporasi harganya naik ratusan persen, bahkan ribuan persen, ya. Lihat ada beberapa perusahaan yang naik signifikan, ya, karena adanya aksi korporasi. Contoh misalnya Bank Atos, ya, terus Zebra, ya, itu antara lain adalah kenaikan yang spektakuler. Dan terakhir adalah saham-sahamnya grupnya HT, ya, itu kemarin naik signifikan sekali. Nah, itu semua karena ada rencana-rencana aksi korporasi, ya. Itu yang mendasari seorang investor membeli saham. Padahal masa lalu perusahaan tersebut bisa jadi kurang bagus, ya, tetapi dia lebih mementingkan ketika aksi korporasi terjadi, masa depannya akan lebih bagus. Jadi tadi kembali ke prospek, ya. Yang keenam, ada juga investor-investor yang membeli saham hanya mengikuti broker asing. Jadi ketika broker asing itu membeli saham, ya, dalam volume yang besar, ikut aja. Jadi ngikuti broker asing karena dia yakin atau mempunyai rasa optimis jika asing membeli, maka harga saham itu akan naik, sehingga dia ikut beli, ya. Nah, yang ketujuh adalah membeli saham komoditas, ya, membeli saham komoditas. Ketika komoditasnya mengalami kenaikan, misalnya ketika harga batu bara naik, dia cari perusahaan yang berbasic batu bara. Harga minyak naik, dia cari saham yang berbasic minyak. Emas naik, dia cari saham-saham yang berbasic emas atau bidang usahanya di komoditas tersebut. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan kenapa investor membeli saham. Dan yang kedelapan adalah ini biasanya dilakukan dari teman-teman yang menggunakan jurus tape trading atau bandarmologi, ya, tape trading, di mana dia membeli saham ketika harga saham itu mulai
mantul naik. Jadi kalau buy on weakness ketika turun kan, dia cari rendah. Tapi buy ini dengan strategi tape trading ini, dia membeli saham ketika justru yang baru naik. Jadi dia tidak akan mendapatkan harga yang terendah memang, tapi begitu ada sinyal naik, ya baru naik begitu, nah, dia beli di situ. Nah, ini adalah biasa digunakan oleh teman-teman yang menggunakan jurus tape trading ya. Jadi karena dengan mantul itu ya, itu akan lebih confirm gitu ya menurut kami, bahwa harga saham itu akan cenderung untuk naik kembali. Nah, jadi ada 8 poin tadi ya, yang dimana itu adalah satu kiat atau strategi yang membeli saham, boleh dengan pilihan yang ke-1 sampai yang 8 tadi. Nah, bagaimana yang terbaik ya? Itu tergantung pada selera teman-teman ya. Namun demikian akan lebih baik ya kalau kita menemukan paling tidak 3 di antara 8 tadi. Misalnya menemukan satu saham yang lagi menembus resisten misalnya ya, atau dan juga sedang melakukan aksi korporasi ya, terus misalnya asingnya juga beli gitu ya. Jadi misalnya 3 di antara 8 itu memenuhi kriteria dalam satu saham, itu akan lebih bagus tentunya ya. Jadi memenuhi ada di 1 sampai 8, kok ini menemukan 3 kriteria ada di saham ini, ya udah itu bisa dicobalah untuk membeli dengan strategi seperti itu. Nah, itu semuanya tidak ada yang sifatnya mutlak, tetapi ini adalah ya diskusi, kita tukar pengalaman di mana strategi-strategi membeli yang kami ketahui ya, itu kita sampaikan. Nah, kepada teman-teman sebelumnya, buat yang ingin bergabung di komunitas kami, komunitas investor ya, sekarang udah banyak ya, udah lebih dari 400 mungkin yang tergabung ya, dan di komunitas Investa silahkan untuk menghubungi saya atau admin saya di 0877 000 85334 ya. Anda bisa bergabung, bisa ikut diskusi setiap saat, yang dimana di grup tersebut itu dibimbing 5 mentor ya. Ada mentor ekonomi makro, ada fundamental, prospek, teknikal, bandarmologi, psikologi, trading ya. Bahkan salah satu mentor kami adalah Pak Hasan Zain Mahmud ya, mantan presidir Bursa Efek yang pertama kali di Indonesia, yang sekarang bergabung bersama kami di komunitas Investa. Dan jangan lupa Anda subscribe di channel Investa dan ikuti terus pencerahan-pencerahan kami ataupun mentor-mentor kami dari Investa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.